Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Oke, kita akan lanjutkan ya. Pembelajaran 5 halaman berapa? 37. Untuk pembahasan yang lain bisa di playlist ini. Link dari playlist ini ada di kolom deskripsi. Ya, silakan dicek. Oke, kita langsung bahas daur hidup hewan lagu bertangga nada minor. Nah, kalau tangga nada minor itu cenderung syahdu lagunya ini. Oke ya. Pernahkah kamu melihat ketiga hewan tersebut? Kita lihat hewan apa saja ada di sini. Bird, burung. Ya. Cat, kucing. And snake, ular. Oke. Pernahkah kamu melihat? Pernah dong ya. Di mana kamu melihatnya? Ya, di alam ya. Bagaimana perasaanmu ketika melihat hewan tersebut? Kalau melihat kucing, kesan yang timbul itu adalah lucu ya, funny. Kalau burung itu kesan yang timbul itu kebebasan. Ya, lincah, bebas, riang gitu ya. Kesan yang timbul dari burung. Kalau ular ini ngeri, ya kan? Ngeri ular itu karena ular ini berbisa. Ya, itu adalah perasaan-perasaan yang timbul ya. Jadi perasaan yang timbul untuk ini adalah kita kayak nuansa kebebasan. Kalau kucing itu lucu ya, lucu, ya, gemas gitu lihat kucing ya. Kucing rumahan ya, kalau kucing liar ya takut sebenarnya. Nah, kalau ular ini ngeri, kesan yang timbul. Ya, misterius. Nah, ya, melihat ular itu seperti melihat Orochimaru. Cucunya ular. Oke. Perhatikan bahwa ketiga hewan tersebut merupakan hewan muda yang baru saja dilahirkan dan menetas. Setiap hewan memiliki cara tersendiri dalam proses perkembangbiakannya. Hewan-hewan tersebut mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Ya, beda loh tumbuh dan berkembang. Kalau pertumbuhan itu singkatnya dari kecil menjadi besar. Jadi kecil menjadi besar. Ya, kalau perkembangan ini kita lebih pada proses menuju kedewasaan, proses menuju kedewasaan. Ya, jadi kalau ini lebih ke fisik ya kalau pertumbuhan. Yang berbeda satu dengan yang lain. Proses ini dinamakan proses daur hidup atau siklus hidup. Ya, dimulai dari telur, terus kemudian menjadi anak burung, piye, orang Jawa bilang seperti itu, terus jadi burung. Kalau ini juga ini bertelur ya, kita menyebutnya bertelur, beranak, ya. Kalau ini juga bertelur, ular bertelur. Daur hidup hewan. Nah, kita baca daur hidup hewan. Hewan sebagai salah satu komponen ekosistem memerlukan lingkungan yang baik untuk berkembang biak. Perubahan ekosistem dapat memengaruhi perkembangbiakan. Setiap hewan mengalami tahapan perkembangan tersendiri yang khas. Nah, khas ya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan disebut daur hidup. Ya, jadi daur hidup ini adalah perkembangan pertumbuhan ya, tahapan ya. Jadi kata kuncinya itu tahapan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup disebut daur hidup. Di dalam daur hidupnya ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada yang tidak ya, metamorfosis ya, ada yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahap pertumbuhan perkembangbiakannya disebut mengalami metamorfosis. Ya, hewan apa saja yang mengalami metamorfosis dan tidak mengalami metamorfosis berdasarkan perubahan bentuknya, metamorfosis dibedakan menjadi metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Jadi metamorfosis ya perkembangan ada yang metamorfosis ada yang tidak. Ya pertumbuhan ya.
atau daur hidup gitu aja. Daur hidup itu ada yang daur hidup, ada yang metamorfosis, ada yang tidak. Ada yang metamorfosis. Metamorfosis ini dibedakan menjadi dua lagi, sempurna dan tidak. Dan tidak. Tidak sempurna. Nah, contohnya yang sempurna ini, kupu-kupu ini. Metamorfosis sempurna terjadi ketika hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Ini sempurna. Ya, yang sempurna. Yang sempurna ini sangat berbeda. Ya, pada setiap perkembangannya. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah katak. Ya, dan kupu-kupu. Ini metamorfosis sempurna. Jadi ulat, ya, dari telur ulat kupu-kupu ini sangat berbeda, sangat berbeda. Ya, oke. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian telur menetas menjadi ulat atau larva yang aktif mencari makan. Setelah cukup mendapatkan makanan, ulat berubah menjadi pupa atau kepompong, ya, pupa. Jadi ini telur, larva atau ulat, pupa, terus kemudian kupu-kupu. Kupu-kupu dewasa, bertelur dan seterusnya, ya. Yang tidak, ulat berubah menjadi pupa atau kepompong yang tidak bergerak. Bukannya tidak bergerak, sebenarnya bergerak, tapi pergerakannya susah diamati karena pelan. Dan melekat pada bagian pohon. Pupa merupakan masa istirahat sebagai persiapan menjadi kupu-kupu dewasa. Di luar kelihatannya istirahat, di dalam aktivitas yang sangat besar. Ya, kemudian yang tidak sempurna, ya, tidak sempurna kita lihat kecoa. Kecoa dari mulai kecil ke besar, hanya bedanya apa? Ini tidak sempurna. Sempurna hanya beda di sayap, beda di sayap, ya, bedanya di sayap. Yang kecil belum ada sayapnya, yang besar sudah ada, itu aja, ya. Jadi terjadi pada hewan yang mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap perkembangannya. Hewan kelompok ini tidak mengalami fase larva atau pupa, tidak ada larvanya, tidak ada pupa, ya, adanya imago, ya. Orang Jawa menyebutnya celundu, ya. Imago ini semua ada bahasa Jawanya, jangan khawatir. Celundu, ya, menjadi yang besar. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah kecoa. Kecoa, jangkrik itu mengalami metamorfosis tidak sempurna. Kecoa berkembang biak dengan cara bertelur. Telur kecoa menetas berubah menjadi kecoa muda disebut dengan nimfa. Nimfa mengalami beberapa kali. Nimfa ini termasuk imago sebenarnya, ya. Kita ngikuti aja deh. Apa-apa ada yang lupa, ya. Ya, nimfa. Ya, nimfa, ya. Ya. Nimfa mengalami beberapa kali pergantian kulit sebelum menjadi kecoa dewasa. Pergantian kulit ini disebut ekdisis. Ya, ini istilah baru lagi, ekdisis, ya. Nimfa itu sama dengan imago kalau nggak salah. Cuman daripada nggak pasti, kita ngikuti buku aja, ya. Nimfa. Oke. Atau nimfa itu kecil, ya. Ganti kulit ekdisis, diingat-ingat, ya, ganti kulit ekdisis. Kemudian daur hidup ikan dari telur, ikan kecil, ikan besar. Ya, daur hidup kadal kecil, kadal besar, gitu aja, telur, kadal kecil, kadal besar. Ya, selain serangga dan katak, hewan lain mengalami daur hidup tanpa metamorfosis. Nah, ini kalau tanpa metamorfosis langsung kecil dan besar tidak ada bedanya. Kalau ini kecil dan besar beda. Yang kecil belum bersayap, yang besar sudah bersayap. Yang ini kecil besar ya sama saja, ukurannya saja beda. Ya, selain serangga dan katak, ya, hewan lain mengalami daur hidup tanpa metamorfosis, ya, tanpa metamorfosis atau mengalami perubahan bentuk. Contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis adalah ikan kadal, ya. Ikan hidup di air dan berkembang biak dengan bertelur. Telur ikan menetas selalu menjadi ikan muda, kemudian menjadi ikan dewasa. Bentuk ikan muda atau ikan dewasa tidak banyak mengalami perubahan. Demikian juga dengan kadal. Setelah bertelur, tubuh kadal akan menetas dan muncullah kadal muda.
Bentuknya masih seperti ular kadal muda ini, tapi ya sudah ada kakinya. Seiring dengan waktu, kadal muda tumbuh dan berkembang menjadi kadal dewasa yang siap bertelur kembali setelah melakukan perkawinan dengan kadal dewasa lain. Berdasarkan bacaan di atas, temukan pikiran utama dari setiap paragraf beserta informasi yang kamu anggap penting. Tuliskan pikiran utama dan informasi penting tersebut menggunakan peta pikiran. Ingatlah, untuk membuat peta pikiran, kamu sebaiknya menentukan pikiran utama pada setiap cabang dari judul bacaan. Setiap cabang pikiran utama dituliskan informasi-informasi penting. Jika cabang informasi memiliki informasi yang berkaitan dengannya, tambahkan dengan cabang lain, lalu tulislah informasi tersebut. Pada saat membuat peta pikiran, kamu harus menambahkan gambar untuk memperjelas pikiranmu, pikiran utamamu atau informasi yang kamu anggap penting. Ya, formnya ada di mana ini? Formnya ada di sini. Nah, ini peta pikiran ya. Buatlah peta pikiran. Ya, ini saya buka aja filenya di sini ya, biar enak. Ini ya. Halaman berapa ya ini? Biar nggak geser-geser gitu. Ini. Ini di atasnya sini. Ya, kita akan menemukan ini ya. Biar enak. Yang pertama, daur hidup hewan. Intinya kita membuat peta pikiran di sini ya, mind mapping ya, daur hidup hewan. Ya. Dibedakan menjadi ke atas tidak mengalami daur hidup, tengahnya juga bukan daur hidup, perkembangan dan pertumbuhan hewan harusnya. Perkembangan dan pertumbuhan hewan. Maaf ya, harus ngulang. Perkembangan dan pertumbuhan hewan. Di sini kita akan perkembangan dan pertumbuhan hewan ini akan kita bagi menjadi dua ya, tidak mengalami metamorfosis, tidak mengalami metamorfosis ya. Ini ada banyak contoh ya, misalnya tadi ikan ya, jadi ikan dari telur menjadi ikan kecil menjadi ikan besar gitu aja ya, tidak mengalami metamorfosis. Atau kadal juga gitu ya, dari telur menjadi kadal kecil, terus kemudian kadal besar. Nah, terus ada yang mengalami metamorfosis. Metamorfosis ini ya dibagi menjadi dua. Ada yang tidak sempurna ya, ada yang sempurna. Tidak sempurna ini contohnya adalah tadi ada kecoa ya, dari telur ya menjadi kecoa kecil, terus kemudian kecoa besar. Ya, muternya beda ini ya, ke sini ya, kecoa besar. Bedanya kecoa kecil itu atau nimfa ya, telur, nimfa, kecoa dewasa.
Ya bisa dikasih keterangan gini ya, ini juga, ini ikan kecil, ikan besar gitu toh. Nah, ini tidak sempurna. Selain kecoa tadi yang tidak sempurna mungkin boleh juga jangkrik ya, tidak sempurna juga ya. Atau belalang juga tidak sempurna. Nah, yang sempurna ini macam-macam. Bisa di situ tadi ada ulat ya, dari telur menjadi di daun ya, ulat ya, ulat pada intinya nanti akan menjadi kepompong ya, kepompong menjadi kupu-kupu ya, menjadi kupu-kupu, terus kupu-kupu bertelur lagi ya. Nah, selain itu ada katak ya, katak dari telur menjadi berudu, terus menjadi katak kecil berekor ya, terus menjadi katak kecil tetapi sudah tidak berekor ya, terus katak dewasa. Nah, seperti ini bertelur lagi ya, katak kecil tidak berekor di sini ya. Nah, dalam bahasa Jawanya percil, nah, ini cebong, nah, gitu ya. Macam-macam di sini ya. Ada ulat, ada katak, ada ini juga apa? Dragonfly itu bahasa Indonesianya apa? Capung. Capung ini dari telur menjadi seperti larva di air, ya, baru menjadi kepompong, terus jadilah capung. Ya, terus selain capung ada juga nyamuk. Nah, ya ini kalian gambar sendiri ya, macam-macam yang sempurna ini. Oke, kita lanjutkan ke bawah, bikin yang lebih bagus dari ini ya. Hewan memiliki daur hidup yang berbeda-beda. Kebanyakan serangga mengalami metamorfosis pada daur hidupnya. Serangga ya. Serangga itu mengalami metamorfosis pada daur hidupnya. Hewan lain yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Hewan lain ada yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, ada juga yang mengalami yang tidak mengalami metamorfosis. Bersama dengan kelompokmu, kamu akan membuat diagram daur hewan secara lebih detail dalam bentuk poster. Siapkan alat dan bahan seperti kertas ukuran A2, pensil, spidol, pensil warna untuk melakukan kegiatan ini. Ikutilah kegiatan berikut ini. Kamu akan membuat diagram yang memperlihatkan daur hidup 3 jenis hewan yang berbeda. Ya, di sini 3 ya. 3 jenis hewan yang berbeda pada kertas karton. Ketika hewan yang kamu pilih hendaknya termasuk golongan yang mengalami metamorfosis sempurna, metamorfosis tidak sempurna, dan tidak mengalami metamorfosis. Cara informasi tambahan, misalnya fakta menarik tentang hewan tersebut dari berbagai sumber. Tentukan letak diagram pada kertas sebelum kamu memulai gambar. Ya. Gambarlah daur hidup hewan pilihanmu dengan memperhatikan urutannya, gambar jelas sedetail mungkin. Berikan label atau keterangan pada setiap gambarmu. Tuliskan beberapa fakta menarik tentang daur hidup hewan tersebut di bawah diagram daur hidup hewan pilihanmu. Gunakan spidol atau pensil warna untuk memperjelas diagrammu. Presentasikan postermu dengan percaya diri. Kesimpulan apakah yang dapat kamu ambil dari kegiatan tersebut? Ya, judul daur hewan 1, 2, 3. Fakta menariknya apa? Misalnya yang pertama kalian ambil kupu-kupu. Ini mewakili yang sempurna. Yang tidak sempurna, ya ini sempurna ya. Metamorfosis sempurna. Ini metamorfosis tidak sempurna. Yang ketiga tidak metamorfosis. Ya, mungkin yang pertama kupu-kupu, yang kedua daur hidup hewan misalnya yang tidak sempurna ini
adalah kita ambil kecoa misalnya, atau kalau kalian agak jijik menggambar kecoa, ambil saja jangkrik ya, atau belalang ya, ini lebih enak untuk digambarnya. Terus kemudian dari hidup hewan yang lain di sini yang tidak mengalami metamorfosis ikan. Nah, fakta menariknya apa? Mungkin cara bernafasnya, ya kupu-kupu fakta menariknya tentang kupu-kupu mungkin lamanya waktu kepompong. Nah, saat kepompong ya, di dalam itu kupu-kupu ulat itu berubah menjadi cairan. Ya, atau fakta menarik, ulat sutra, kepompong ulat sutra bisa dijadikan serat untuk kain ya. Misalnya ini nih, ini fakta menarik ya, kepompong ulat sutra, ulat ada berasal dari air liur ulat. Dan seratnya bisa dijadikan serat kain dan bisa dijadikan bahan kain. Nah, ini adalah fakta cukup menarik ya. Kalian ininya apa? Detail informasinya bisa googling ya. Belalang, fakta menariknya yang membedakan belalang beda nimfa dan dewasa adalah sayapnya. Ini cukup menarik juga. Fakta menarik ikan ya. Jenis ikan tertentu mungkin akan melakukan dormasi ya, sehingga walaupun jenis ikan tertentu ya saat lingkungan kering, saat danau kering ya, bisa melakukan dormasi atau tidur panjang sampai musim hujan berikutnya. Nah, ini cukup menarik ya. Terus ada juga ikan yang hidup di darat. Ada ya, namanya mud skipper. Ini ikan yang cukup menarik. Ya, mud skipper. Mud itu lumpur. Itu ikan yang hidupnya di darat. Dia kayak berjalan di atas lumpur gitu. Ya, biasanya ikan ini banyak hidup di rawa-rawa. Ya, biasanya kita taunya ikan kan hidup di air. Nah, ini di darat. Nah, cuman harus dalam selalu kondisi basah tubuhnya. Ini adalah fakta-fakta menarik. Ya, mud skipper ini menarik. Ya, ikan yang bisa tidur panjang saat danau kering. Ya, jadi kalau mencari ikan ini pakai cangkul dari dalam tanah. Ya, ini cukup menarik juga. Ya, oke, ini coba dicari. Masih banyak fakta menarik tentang ikan yang lain. Ya, ikan ternyata bisa menggunakan alat. Ya, ada ikan yang bisa menggunakan alat. Oke, mengenal dalur hidup hewan akan membantumu mengetahui tahapan tumbuh kembang hewan tersebut. Dengan demikian, kamu juga akan mengetahui kebutuhan hewan tersebut terhadap saling kebergantungan dengan komponen lain di dalam ekosistem. Dengan informasi yang telah kamu dapatkan dan presentasi dari kelompok lain, kamu akan menuliskan secara lebih mendalam tentang daur hidup hewan. Pilihlah salah satu hewan paling kamu suka, terutama hewan yang mengalami metamorfosis. Buatlah sebuah tulisan tentang hewan tersebut paling sedikit dalam 3 paragraf. Gunakan diagram di atas untuk membuatmu menjelaskan daur hidup hewan dengan cara runtut.
Jangan lupa jelaskan juga beberapa informasi menarik tentang hewan dan daur hidupnya. Ya, misalnya kita ini cukup menarik ya, daur hidup lebah. Nah, daur hidup lebah. Lebah. Ya, lebah ya mengalami daur hidup atau metamorfosis sempurna. Sempurna. Ya. Telur lebah ditempatkan pada rumah berbentuk segi 6 yang diisi madu. Jadi telur lebah itu ada di sarang bentuk seperti ini yang diisi madu. Ya, nah, seperti ini. Jadi madu yang kita konsumsi itu adalah makanan untuk lebah sebenarnya, lebah anak-anak. Ya. Ya. Nah, telur ini akan selama proses jadi larva, ya, telur menetas dan menjadi larva ya, yang mengkonsumsi madu sampai ya siap sampai dewasa, sampai cukup besar untuk berkepompong ya. Kepompongnya di rumah ini langsung sebagai kepompong ini sampai siap untuk melakukan tahap berikutnya. Ya, rumah lebah sekaligus berfungsi sebagai kepompong. Ya, di sini nanti langsung ya menjadi kepompong ya. Kemudian setelah usianya cukup ya, lebah akan keluar dari rumahnya, dan siap beraktivitas ya sesuai dengan fungsinya. Beraktivitas sesuai jenisnya. Ada lebah prajurit, ada lebah ratu ya. Jadi sesuai dengan fungsinya. Kalau lebah prajurit ya ini untuk mencari nektar. Ya. Fakta menariknya madu ya adalah nektar bunga yang bercampur air liur lebah dan telah melalui proses fermentasi. Ya, madu sangat bergizi ya,
yang hampir memiliki semua nutrisi yang kita butuhkan. Kandungan nutrisi yang kita butuhkan. Tentu saja kita juga ini ya, kita nggak bisa makan hanya madu aja, tapi madu ini nutrisinya komplit dan masih banyak keunggulan yang lain. Ya, madu ini adalah antibiotik alami. Ya, madu itu juga lama disimpan itu nggak basi-basi, jadi banyak keunggulan dari madu. Nah, tapi kita bukan fokus pada madunya ya, ini sekedar informasi menarik ya. Kita lebih ke daur hidup lebahnya. Ini adalah informasi menariknya. Oke, nah, kalian bisa menggambarkan di bagian bawah ini telur ya, terus kemudian akan menjadi larva ya, larvanya sama ya, jadi di dalam seperti ini. Kemudian akan menjadi jadi masalah kepompongnya ya, rumahnya itu sendiri sebagai kepompong ya, jadi di sini akan berubah ya menjadi tawon ya, tawon ya. Oke, tawon ini tidak semua tawon akan menghasilkan telur ya, yang menghasilkan telur ini adalah tawon khusus untuk ratu ya, tawon ratu ya, bisa menjadi tawon seperti ini atau menjadi tawon ratu. Ini akan menghasilkan telur ya, jadi ada tawon prajurit, ada tawon pejantan ya. Nah, tawon pejantan ini yang akan membuahi ratu untuk menghasilkan jadi tawon pejantan ya, ini yang akan membuahi ratu untuk bisa bertelur ya. Oke, nah lebih detail dari tawon ini atau lebah bisa googling. Pada saat Anda menyanyikan lagu dan mengiringi sebuah lagu, sebaiknya kamu mengetahui tangga nada yang digunakan lagu tersebut. Tangga nada berhubungan erat dengan karakter lagu. Tangga nada mayor melukiskan karakter sifat lagu penuh keyakinan, optimis, mantap, riang, gembira, ceria, bangga dan menyenangkan. Sementara itu lagu tanda minor ya melukiskan karakter pesimis, penuh keraguan, sedih, sendu, mudah terharu, kecewa, kegagalan, melankolis. Ya, dalam suatu lagu dapat digunakan dua tangga nada. Ya. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Disebut dengan tangga nada apabila tangga nada terdiri dari 8 tingkatan dengan ukuran tingkatan yang pertama sampai ke 8. Tangga nada dibagi menjadi 2, yaitu tangga nada mayor dan minor. Tiap tangga nada dibedakan dengan jarak. Mayor berjarak 1,5, 1, 1, 1,5. Ya, do, re, mi, fa, sol, la. Do, re, mi ke fa setengah ya. Mi, fa, sol, la, si, do. Tanda nada minor. Nah, ini bukan dari do, ini dari la ya. Ini dari apa ini? Intinya 1, 1,5, 1, 1, 1,5 ya. Kalau minor 1,5, 1, 1, 1,5, 1, 1. Kalau nggak salah dari la ini. Ya, kalau minor ini. Ya, adapun urutan nada tangga nada mayor dihubungkan dengan nada. Adapun urutan tangga nada pada mayor dimulai dengan tanda la, loh kok mayor yang la. Dan diakhiri dengan nada la oktav atas. Minor biasanya la juga ya, ini juga la ya, sama.
La diakhiri dengan la oktav atas. Lagu yang bertanda nada minor biasanya berakhir dengan la, tetapi juga diakhiri dengan nada lain seperti mi. Oke. Lagu yang bertanda tangga nada minor biasanya berakhir dengan tanda la. Biasanya atau mi. Salah satu lagu yang dimainkan di tangga nada minor adalah lagu syukur ciptaan Hamuntahar dan terima kasihku ciptaan Sri Widodo. Perhatikanlah dengan seksama kedua lagu ini. Ya. Ini lagu syukur Hamuntahar. Kita nyanyikan saja ya. Ya, syukur ciptaan Hamuntahar kita nyanyikan sama-sama. Memang lagu ini kalau minor kita nyanyinya itu agak syukur ini biasanya temponya nggak terlalu cepat, memang lagu-lagu melankolis. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku biasanya lagu itu dimulai dari intronya di akhir lagu bisa refnya. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Ya, seperti itu ya nyanyinya. Jadi lagunya itu mengharukan biasanya, lagu-lagu minor seperti ini. Kemudian ini juga mirip sekali lagunya. Kita pakai tangga nada minor. Ini tadi Pak Ali pakai kunci A minor ya. Ya memang lagu minor ya kita kuncinya minor bukan mayor. Ini mirip juga. Terima kasihku ku ucapkan pada guruku yang ilmu berguna selalu dilimpahkan untuk terima kasih ku ucapkan. Sekali lagi ya, kalian ikut bernyanyi ya. Terima
lagu minor selalu seperti itu. Syahdu lagunya. Kita lanjutkan lagi, carilah perbedaan dan persamaan antara daur hidup hewan yang mengalami metamorfosis dan tidak mengalami metamorfosis. Yang mengalami metamorfosis, persamaan ya. Carilah perbedaan dan persamaan antara daur hidup hewan yang mengalami metamorfosis dan tidak mengalami metamorfosis. Persamaan dulu. Persamaan. Sama-sama mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Ya, kalau perbedaan ya, yang mengalami metamorfosis ada perbedaan ya, metamorfosis ya, waktu masih anak-anak dan dewasa itu memiliki perbedaan. Bukan hanya kecil menjadi besar ya, saat dalam pertumbuhannya tidak hanya dari kecil menjadi besar. Pertumbuhannya tidak hanya ya dari kecil menjadi besar, tetapi juga berubah bentuk baik sempurna ya, itu sempurna itu berbeda maupun tidak sempurna. Atau mirip. Ya, yang tidak sempurna mirip, bedanya di sayap mungkin ya. Nah, kalau katak seperti ini, wah jauh berbeda. Saat masih cebong bentuknya seperti ini dan bernapas dengan insang. Saat dewasa seperti ini, ya ini masih pakai insang. Kalau ini pakai paru-paru dan kulit. Berbeda, cara bernapasnya berbeda, bentuknya juga berbeda, ya. Ini di dalam air, ini di darat, ya. Kalau kucing tidak mengalami metamorfosis, ya kucing yang barusan lahir, ya bentuknya seperti kucing sudah, hanya kecil gitu aja, ya. Manusia juga. Kemudian jelaskan, gambarkan daur hidup salah satu hewan berikut, ya. Yang paling menarik ya katak. Ya, katak kita gambarkan di sini ya. Kita cari yang paling menarik yaitu katak, berasal dari telur. Kemudian telur ini berubah menjadi berudu. Ya, berudu. Berudu akan berubah menjadi katak kecil. Ya, berudu tapi sudah berkaki belakang. Ya, mungkin berudu berkaki belakang. Ya, dia sudah mulai punya kaki. Ya. Nah, berudu berkaki belakang ini berubah lagi menjadi katak kecil berekor. Ya. Katak kecil yang masih berekor. Hidupnya masih di air, ini percil ya. Ini berudu berkaki, ini katak berekor, baru menjadi katak dewasa. Ya, gini ya, menjadi katak dewasa. Nah, ini semuanya sudah berubah, ya, baik cara hidupnya, cara bernafasnya, ya, makanannya juga sudah berubah. Oke,
Ini oke. Di sini berudu, di sini berudu berkaki. Ya, terus di sini katak berekor. Panahnya harusnya ke sini terus ke sini ya. Nah, panah yang ini kita hapus saja. Mana penghapusnya ini? Panah yang ini kita hapus saja. Oke. Kita lanjutkan tentang tantangan apa sajakah yang kamu hadapi pada kegiatan belajar hari ini? Bagaimana kamu mengatasinya? Tantangannya adalah ini, ya banyak informasi yang harus kita cari dari luar. Informasi harus digali dari luar. Bagaimana mengatasinya? Kita bisa browsing di internet, ya, mencari info di internet atau di perpustakaan. Sikap dan keterampilan apa sajakah yang menurutmu perlu ditingkatkan dalam dirimu? Bagaimana caranya? Rasa ingin tahu. Ini penting. Caranya bagaimana? Nah, mencari di internet, ya, banyak mencari informasi dari internet. Sekarang sudah zamannya ya, mencari informasi di internet. Banyak sekali channel-channel mungkin ya yang saya sarankan untuk biologi, ya, ada National Geographic, terus Hasyim Al-Ghali, nah, dan macam-macam, banyak sekali ya. Ini biasanya ngeling, kalau sudah ngambil satu ini ngeling ke yang lain. Banyak sekali channel-channel yang menarik tentang makhluk hidup ya. Yang paling umum ini National Geographic ya. Nat Geo National ya, ini bahasa Inggris. Apakah kamu memiliki hewan piaraan di rumah? Wah, dulu Pak Ali punya. Pak Ali dulu punya ikan, pernah punya kucing, pernah ya. Atau adakah hewan yang ingin kamu piara di rumahmu? Carilah informasi sebanyak-banyaknya tentang hewan tersebut, termasuk dari hidup dan fakta menarik dengan bantuan orang tuamu. Kumpulkan semua informasi tersebut dan tuliskan di atas kertas ukuran A4. Ya, di sini judul daur hidup hewan. Misalnya, di sini yang mungkin jarang diketahui, ternyata ya, ini cukup menarik. Pak Ali lihatnya di National Geographic juga. Capung, ya, capung itu memiliki daur hidup mirip sama nyamuk ya, capung ya. Ini dimulai ya dari telur itu di air. Capung itu dimulai telur yang dimasukkan di dalam air. Setelah menetas akan menjadi serangga air. Ya, akan menjadi serangga air. Ya, dia mencari makan di dalam air. Setelah itu dia akan menjadi kepompong. Ya, menjadi kepompong. Terus kemudian akan jadi capung. Ya. Jadi waktu kecil dia itu mencari makan di air. Ya. Jadi serangga air. Jadi telur. Terus ini larva. Ya. Jadi mirip serangga air. Terus pupa, baru jadi capung. Ya, ini Pak Ali juga barusan tahu baru-baru ini, ya, ternyata keren sekali dari hidupnya. Oke, kalian bisa nyari tahunya di mana? Nyari tahunya di internet,
ya capung ini. Oke, cukup menarik. Makanya capung itu kebanyakan hidupnya di sekitar daerah berair. Ternyata dia mengalami kehidupan sama dengan katak juga ya. Sebagian hidupnya di air, sebagian di darat. Fakta menarik ya, sebagian hidup capung di air, sebagian di darat. Dan fakta menarik berikutnya, capung itu adalah serangga karnivora. Baik waktu masih di dalam air maupun ketika sudah di darat. Oke, itu adalah fakta-fakta menarik. Kalian bisa cari kunang-kunang misalnya. Kunang-kunang ini menarik banget. Ya, kunang-kunang adalah salah satu hewan yang bisa memancarkan cahaya. Nah, keren toh? Selain kunang-kunang ada juga jenis cacing tertentu yang bisa memancarkan cahaya. Dan ada hewan ini ikan yang bisa memancarkan cahaya juga. Jadi bukan hanya kunang-kunang yang bisa memancarkan cahaya, namanya bioluminescent. Ya, ada juga sejenis ganggang di Australia memancarkan cahaya biru. Jadi waktu bulan-bulan tertentu laut ini bersinar biru. Nah, itu bisa kalian browsing di internet. Itu adalah fakta-fakta menarik yang luar biasa keren. Ada juga hewan yang seperti mamalia, ya, dia menyusui tapi bertelur dan mulutnya seperti bebek. Itu hewan platypus, sangat menarik juga. Jadi banyak sekali makhluk hidup yang menarik. Saran saya browsing dan cari tahu. Ya, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.